Pada saat dia lagi berbohong sama kita, kita berikan dia komisi. Ya kan nggak bisa. Kalau dia lagi berbohong dan menyakiti kita, kasih validasi dan komisi, ya dia akan terus melakukan itu. So, kita masuk ke dalam topik hari ini tentang cara apresiasi pasangan supaya dia makin nempel dan ketagihan. Kita cek dulu apa arti kata apresiasi. Nah, di KBBI ada beberapa pemaknaan dari apresiasi. Yang kita ambil adalah yang nomor 2, yang cocok sama kondisi ini. Penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Jadi kalau kita bicara soal mengapresiasi pasangan, berarti kita sedang menilai dan menghargai pasangan. Apa yang dinilai dan dihargai? Ya perilakunya dia, ucapannya dia, pribadinya dia. So, harus ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, akan ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau kita malas atau kita enggan untuk mengapresiasi pasangan, ada kemungkinan dia jadi malas untuk melakukan apa yang dia senang lakukan, melakukan apa yang kita suka lakukan, ataupun melakukan apa yang sudah dia janjikan. Jadi, apresiasi itu adalah sebagai alat untuk membuat dia berada dalam siklus yang positif. Kalau teman-teman lihat itu, gambarnya kan pecah ke kiri dan ke kanan. Ke kiri ada koreksi dan sanksi, ke kanan validasi dan komisi. Nah, jadi apresiasi positif yang saya maksud adalah kita belok ke kanan. Jadi kita berikan hal-hal yang positif, validasi itu adalah pengakuan, komisi itu adalah bonus. Saya nggak akan cerita detail validasi itu apa dan komisi itu apa, tapi saya akan berikan gambaran umumnya. Ya, gambaran umum yang bisa kita lakukan supaya pasangan itu terus melakukan apa yang menyenangkan untuk hubungan. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang baik lalu kita puji, kemungkinan besar dia akan terus ngelakuin kan? Betul nggak? Dan kemungkinan yang kedua adalah kalau dia melakukan hal yang baik lalu kita puji, kita beri validasi dan komisi, kemungkinan dia juga akan ngerasa nyaman sekali di dalam hubungan itu. Sekarang saya minta Anda untuk berpikir pada hubungan yang sedang Anda jalani sekarang ataupun yang kemarin terjadi. Anda mulai lelah untuk jalanin hubungan, Anda mulai tergoda sama orang lain, kenapa biasanya? Karena apa yang Anda tumpahkan dalam hubungan itu, apa yang Anda berikan dalam hubungan itu tidak mendapatkan apresiasi secukupnya. Boro-boro apresiasi yang semewahnya, secukupnya aja enggak. Nggak maksud saya. Jadi, kalaupun awalnya saya pengen menyayangi pasangan saya mati-matian gitu, tapi kalau dia tidak mengapresiasi saya, lama-lama saya akan ngerasa kok kayaknya tidak ada penghargaan. Ini yang tadi dibilang kata apresiasi ya, menghargai. Tidak ada penghargaan di sini. Dan kita adalah makhluk yang butuh sekali untuk dihargai. Kita butuh tahu bahwa kita itu dinilai positif, dibutuhkan oleh pasangan kita. Jadi, apresiasi adalah cara untuk menunjukkan sama dia bahwa apa yang kamu lakukan itu berharga, artinya kamu berharga, dan kalau seseorang dihargai seperti itu, kemungkinan dia untuk tetap melakukannya dan tetap sama kita itu luar biasa tinggi walaupun ada godaan lah di luar sana. Oke? Sampai sini paham ya? Ini baru teorinya. Nah, teman-teman, saya nggak akan bahas yang koreksi dan sanksi kalau misalnya gambar itu belok ke tidak, ya. Karena itu buat pembahasan yang lain, ada di kelas yang berbeda. Kalau teman-teman pengen belajar seperti itu, stay tune di kelas cinta. Nanti saya akan kasih tahu pembahasan soal koreksi dan sanksi. Buat apa bahas tentang koreksi dan sanksi? Itu jalur yang sebelah kiri ya. Jalur yang sebelah kiri itu kenapa? Itu penting sekali nanti kalau kita sedang menjalin hubungan dan pasangan kita melakukan kesalahan. Pasangan kita lalai, pasangan kita abai, pasangan kita menyakiti. Nah, kita nggak bisa tuh jalurnya ke kanan mulu. Pada saat dia menyakiti kita, kita bilang thank you sayang. Kan dia nggak bisa. Pada saat dia lagi berbohong sama kita berikan dia komisi. Ya kan nggak bisa. Kalau dia lagi berbohong dan menyakiti kita, kasih validasi dan komisi, ya dia akan terus melakukan itu. Jadi bagaimana caranya mematahkan siklus itu? Pada saat dia melakukan hal-hal yang kurang baik atau kurang positif untuk hubungan, kita perlu berikan koreksi dan sanksi. Itu jalurnya yang sebelah kiri di gambar yang ada di monitor kalian ini. Ya, tapi tidak dibahas sekarang. Nanti akan dibahas di waktu yang terpisah. Sepertinya juga saya akan bahas dalam bentuk webinar supaya lebih jelas nanti. Kita lihat struktur apresiasinya nih. Ini struktur yang sangat sederhana, basic banget. Kalau misalnya Anda baca ini, Anda juga nggak bakal kayak wow gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sangat sederhana. Pada saat kita pengen menunjukkan kita menghargai pasangan, setidak-tidaknya ada 3 strukturnya. Ya, struktur yang pertama adalah cara penyampaiannya. Menghargai pasangan itu bisa dilakukan secara verbal, teman-teman pasti tahu, Anda pasti tahu,
verbal itu artinya dengan kata-kata, alright? Bisa juga dilakukan secara nonverbal dengan apa? Kalau nonverbal apa? Bahasa tubuh, perilaku, ekspresi wajah, ya, tone suara juga. Contoh nih, pada saat pasangan kita misalnya masakin sesuatu atau beliin sesuatu buat kita bisa nunjukin secara nonverbal dengan senyum. Pada saat dia lagi kasih barang itu ke kita bisa kayak kita liatin dia tatapan seperti gitu kayak baby, thank you ya. Nah, itu adalah gabungan antara verbal sama nonverbal. Kita menatap dengan dalam, kita memunculkan wajah yang wajah apa istilahnya? Wajah yang menunjukkan apresiasi dan penghargaan, wajah seneng, itu adalah nonverbal. Nah, dengar kata tadi gak? Baby, itu masuk ke dalam nonverbal. Walaupun verbalnya adalah kata baby, tapi baby yang ngomongnya baby, itu kan dengernya beda dia. Bandingkan kalau saya ngomong gini, baby. Anggap nggak? Katanya sama-sama baby, tapi karena ada nonverbal yang berbeda, ada infleksi yang berbeda, maka maknanya jadi beda. Itu sebabnya pada saat kita lagi mau ngucapin terima kasih sama pasangan kita, nggak bisa sekedar thank you, gitu loh. Atau misalnya lewat chat doang, thanks. Itu nggak dapet nonverbalnya. Akibatnya rasanya tidak tersampaikan. Coba saya mau tantang teman-teman untuk bukan cross check sih, inget-inget ketika Anda merasa sedang berterima kasih sama pasangan dan Anda menyampaikannya dengan cara yang sangat datar, akibatnya pasangan ngerasa nggak dihargai. Pasti pernah. Saya yakin juga pasti pernah ada kejadian ketika Anda bertengkar gara-gara nonverbalnya Anda. Dia merasa bahasa tubuhnya kayak nggak peduli sama dia. Bahasa tubuh Anda kelihatannya tidak hangat dan tidak mendukung dia. Pasti pernah. Ada nggak? Misalnya kayak dia minta untuk ditemenin, untuk dia lagi kerjain sesuatu di meja gitu kan, terus dia minta, kamu nggak ngapa-ngapain sayang, sini dong duduk samping aku, temenin aku gitu kan. Anda duduk di samping dia gitu kan, tapi badan Anda belakangin dia, munggungin dia. Misalnya ini, saya di sini ya, saya minta temenin aku dong di sini, aku kerja bentar setengah jam aja. Terus pasangan saya duduk di sini, tapi punggungnya dikasih ke saya gitu loh, matanya ngadep sana, saya dikasih punggungnya. Nah, saya nggak ngerasa diapresiasi tuh, saya nggak ngerasa ditemenin tuh kalau kayak gitu, karena nonverbalnya tidak menunjukkan dukungan. Ayo coba jujur, selama ini berapa kali Anda bertengkar atau miss kesempatan apresiasi hanya karena masalah nonverbalnya nggak cocok. Berikutnya ada lagi masalah penyampaian dengan pemberian. Nah, pemberian itu nggak melulu soal masalah ngasih barang ya, karena banyak orang berpikirnya sederhana, gue apresiasi pasangan gue dengan cara kasih dia makanan. Gue beliin dia buku yang dia pengenin. Atau gue beliin dia tiket nonton buat apa gitu. Atau gue beliin baju dan segala macam. Itu memang pemberian, nggak salah. Tapi pemberian nggak sekedar itu juga. Pemberian bisa berarti juga memberikan waktu untuk berdua. Contoh kayak tadi tuh. Ketika saya lagi kerja udah capek gitu kan di depan komputer kan, WFH nih, saya capek depan komputer, terus pasangan saya ngelihat saya kecapean, terus dia nanya, Beb, capek ya, pusingnya, dia nanya kayak gitu dengan nonverbal, dan itu adalah contoh kalimat apresiasi. Dia bilang, iya capek nih, terus dia duduk ke samping saya, duduk aja samping saya, terus dia ikutan ngeliatin laptop yang saya lagi kerjain. Dia duduk di sini terus dia kayak gini, kayak ikutan ngeliatin sebentar, sekitar 3 menit, nggak ngomong apa, cuma ngeliat aja. Saya yang dari ngetik pun kayak, kamu ngeliatin apa? Nggak, pengen tahu aja, kamu nulis apa sih? Kok kayaknya sampai capek banget matanya kayak gitu banget. Ya, gitu deh, kerjaannya nggak kelar-kelar. Nah, obrolan sederhana kayak gitu aja, itu saya udah ngerasa diapresiasi, saya ngerasa dilihat, saya ngerasa ditemenin, saya ngerasa didengerin, saya ngerasa dipeduliin. Padahal dia cuma datang dan duduk. Dia nggak bilang, dia nggak mengelus-ngelus kepala saya, dia nggak beliin saya makanan enak, nggak, dia cuma datang duduk, dia memberi dirinya hadir di samping saya, dan dia ngeliatin apa yang saya lagi lakukan. Jadi pemberian itu bukan sekedar gift, tapi bisa macam-macam, kehadiran, waktu, bisa juga memberikan tenaga, misalnya pijit, gitu kan, atau dia, kalau ini contoh yang saya lakukan, pasangan saya lagi capek kerja dan segala macam,
saya ngelihat dia pakai laptopnya kan kecil, kebetulan laptopnya laptop monitor kecil gitu loh. Jadi dia badannya agak kayak gini, gitu kan. Nah, contoh apresiasi yang bisa saya berikan sama dia adalah saya datang ke dia, lalu saya ambil sebuah alat, apapun sih sebenarnya, saya punya alatnya di rumah, namanya apa saya lupa, saya taruh untuk mengganjal laptopnya supaya jadi agak berdiri. Gitu ya, jadi agak berdiri sedikit. Ya, itu contoh perbuatan baik atau apresiasi yang saya berikan sama pasangan saya. Kenapa saya mengapresiasi dia? Ya bukan karena hari itu dia lagi ngelakuin hal baik, mungkin paginya dia habis bantuin saya. Paginya dia habis nemenin saya ngelakuin sesuatu, tapi saya belum sempat mengapresiasi dia. Makanya siangnya saya lihat dia lagi begini depan laptop, saya samperin, dan saya bilang, saya pasangin alat, saya taruh di laptopnya supaya laptopnya dia agak sedikit ngangkang dan berdiri kayak gini. Jadi dia nggak perlu begini, dia agak sedikit lebih tegak. Ya, Anda ngerti maksud saya? Jadi pemberian itu bisa macam-macam, bisa berarti bantuan, bisa berarti ngasih barang, bisa berarti beliin barang, dan yang lain-lainnya. So, coba di titik ini Anda pikirkan soal masalah penyampaian apresiasi ini. Apa sih penyampaian apresiasi yang paling sering Anda lakukan ketika Anda lagi pengen apresiasi pasangan? Terus pikirkan juga, pasangan itu sukanya disampaikan apresiasi dalam bentuk apa? Apakah lewat kata-kata, lewat ekspresi dan bahasa tubuh, apakah lewat pemberian-pemberian yang saya bilang tadi? Ingat-ingat, ya. Terus ingat-ingat juga ketika ada pertengkaran di antara kalian berdua, pertengkarannya tuh biasa karena masalah apa? Karena masalah verbal kah, non-verbal kah, atau pemberian kah? Ya, jadi pakai pelajaran ini untuk mengevaluasi diri sendiri hubungan yang lagi dijalanin sekarang. Karena struktur pertama soal masalah penyampaiannya penting banget. Lewat verbal, non-verbal, pemberian. Kalau bisa tiga-tiganya. Kadang-kadang nggak memungkinkan tiga-tiganya, salah satu minimum. Ya. Nah, struktur yang kedua soal masalah waktunya. Misalnya pasangan lagi melakukan sesuatu yang baik sama kita.